Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ade Yuleti dari Universitas Muhammadiyah Bima. Kali ini saya akan menjelaskan data mining. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari data mining dan pentingnya dalam analisis data. Jadi teman-teman, data mining itu adalah proses penemuan pola, hubungan, atau pengetahuan dari data yang besar dan kompleks. Data mining juga penting dalam analisis data karena dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat sebelumnya, membuat prediksi yang akurat tentang perilaku pelanggan atau pasar, mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi risiko dan peluang baru. Dalam data mining itu teman-teman, ada jenis-jenis data yang sering digunakan dalam data mining itu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya data numerik. Jadi data numerik itu adalah data yang berupa angka. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kategori. Data kategori ini merupakan data atau label. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya data teks. Jadi data teks ini adalah data atau dokumentasi. Kemudian yang keempat, ada yang namanya data waktu, yang dimana data waktu ini adalah data yang berkaitan dengan waktu. Yang kelima, ada yang namanya data spasial. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi geografis. Data mining itu ada yang namanya tahapan dalam data mining. Yang pertama, ada yang namanya pra pemrosesan data, dimana proses ini merupakan proses pembersihan data dan pengubahan data. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pemodelan data, di mana ini merupakan pembuatan model yang dapat menjelaskan data dan pola. Kemudian yang ketiga ada yang namanya evaluasi model, di mana ini adalah pengujian kinerja model. Kemudian yang keempat ada yang namanya implementasi model, yang menggunakan model untuk menentukan keputusan. Kemudian dalam data mining itu terdapat perbedaan antara predictive data mining dan descriptive data mining. Predictive data mining itu teman-teman adalah data mining yang bertujuan untuk membuat prediksi tentang masa depan berdasarkan data historis. Descriptive data mining itu merupakan data yang bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan dalam data yang ada. Lalu, apa saja sih contoh penerapan dari metode-metode dalam data mining? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 contoh penerapan dalam data mining. Yang pertama, ada yang namanya klasifikasi. Klasifikasi ini teman-teman merupakan proses mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya regresi, yang dimana ini merupakan membuat model yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel. Ketiga, ada yang namanya clustering. Ini merupakan proses pengelompokan data ke dalam data yang serupa. Kemudian yang keempat, ada yang namanya asosiasi, di mana ini merupakan proses mengidentifikasi hubungan antara variabel. Kemudian apa sih konsep dari regresi linear dan contoh penerapannya? Jadi teman-teman, regresi linear ini adalah metode yang digunakan untuk membuat model yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang dimana contoh penerapannya adalah memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh narasi ide penerapan dalam data mining. Nah, berikut ini adalah contoh narasi ide penerapan dalam data mining. Pertama, ada yang namanya judul, yang dimana judul ini merupakan analisis pola pembelian pelanggan di toko online. Kemudian permasalahan. Permasalahan ini teman-teman merupakan toko online ingin meningkatkan penjualan dan pemahaman pola pembelian pelanggan. Kemudian ada yang namanya sumber dan jenis data. Nah, sumber dan jenis data ini teman-teman adalah data transaksi pembelian pelanggan, produk, dan data pembelian. Nah, kemudian ada yang namanya metode dalam data mining. Metode dalam data mining itu
merupakan klasifikasi dan regresi. Kemudian tahapan prosesnya ada 4. Yang pertama, pemrosesan data, yang dimana ini merupakan pembasian data dan pengubahan data transaksi pembelian pelanggan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya pemodelan, dimana pemodelan ini merupakan klasifikasi untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan model regresi untuk memprediksi jumlah pembelian. Kemudian yang ketiga ada yang namanya evaluasi model, yang dimana ini merupakan proses pengujian kinerja model klasifikasi dan regresi. Dan yang keempat ada yang namanya implementasi model, dimana ini merupakan proses penggunaan model untuk membuat rekomendasi produk kepada pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.